McLaren menuju ke Silverstone akhir pekan ini setelah balapan yang sulit di IP Kanada di mana kedua pebalapnya, Daniel Ricciardo dan Lando Norris, masing-masing hanya bisa finish di urutan ke-11 dan ke-15. Kepala tim McLaren F1 Team, Andrea Seidl, meminta maaf kepada kedua pebalapnya atas mobil yang tidak kompetitif selama balapan di Montreal, Kanada. Terlepas dari hasil buruk di Kanada, Ricciardo bersemangat menanti balapan akhir pekan ini di Silverstone dan bertekad untuk mempersembahkan yang terbaik. Ini adalah balapan kandang bagi tim kami. Kami pasti akan mendapatkan dukungan dari tribun. Ada lautan oranye tahun lalu, jadi saya bersemangat untuk ke sana lagi tahun ini. Ini adalah tempat di mana saya melakukan debut F1 saya. Jadi ini memiliki tempat khusus di hati saya. Sirkuit ini bagus untuk balapan, jadi saya tidak sabar untuk melaju di trek, kata pembalap asal Australia tersebut. Kanada adalah balapan yang sulit, tetapi kami harus belajar dan terus bergerak maju. Silverstone menawarkan beberapa peluang yang bagus untuk menyalip, jadi akan menyenangkan melihat apa yang bisa kami lakukan di mobil dengan regulasi baru ini. Saya bersemangat untuk kembali ke trek. Dan mudah-mudahan, kami meraih poin untuk fans di kandang kami. Kami memiliki fans yang luar biasa sehingga kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memberikan hasil terbaik kepada mereka, pungkasnya. Sekarang, 18 bulan sudah setelah karir Formula One-nya memburuk, masih ada keengganan yang aneh untuk mengkritik Daniel Ricciardo. Pakar televisi ataupun mantan pembalap yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengannya, bergerak canggung ketika diminta untuk menunjukkan dengan tepat di mana semua yang salah baginya di McLaren. Anggota media penyiaran, terutama mereka yang mengisi TV, masih tampak berusaha mendorong Ricciardo untuk mengatakan sesuatu yang lucu daripada bertanya bagaimana seorang pengemudi balapan yang benar-benar kewalahan oleh rekan setimnya Lando Norris. Bahkan elemen media tertulis, ketika mempertanyakan karirnya saat ini, entah bagaimana merasa terdorong untuk menjelaskan bahwa itu sama sekali tidak memberi mereka kesenangan untuk melakukannya. Jarang sekali pebalap berbakat seperti itu diberikan mobil yang begitu mudah selama periode performa buruk yang berkepanjangan. McLaren juga mencoba taktik itu di awal, menutup mata dan berharap masalah Daniel akan hilang begitu saja, bahwa mereka pada akhirnya akan terbukti terkait dengan karakteristik khusus mobil 2022. Kemenangannya di Monza tahun lalu meyakinkan mereka bahwa ada emas yang bisa ditemukan jika mereka terus menggali. Mobil yang benar-benar baru yang dibuat dengan peraturan berbeda pada 2022 mungkin secara ajaib mengembalikan Ricciardo yang lama. Tetapi tanpa perbaikan yang nyata setelah memasuki 7 balapan di era baru F1, Ricciardo mengklaim hanya 1 poin dari Norris, termasuk podium di Imola, sekarang sangat diragukan bahwa Daniel akan kembali. Jika ada satu balapan di mana dia bisa berharap untuk mengalahkan rekan setimnya, itu pasti Grand Prix Spanyol baru-baru ini di mana Norris lagi sakit. Ricciardo mengungguli Norris untuk pertama kalinya sejak Meksiko tahun lalu, meskipun hanya di putaran terakhir kualifikasi kedua Norris dihapus karena pelanggaran batas lintasan, namun bukan untuk pertama kalinya dipermalukan dalam kondisi balapan. Diminta untuk bertukar posisi dengan mobil saudaranya pada awal lap 9, Ricciardo akhirnya akan finish tanpa poin dan 4 posisi di belakang Norris yang rata-rata 8/10 perputaran lebih lambat selama sisa balapan. Itu menandai perubahan buruk yang mencolok dari McLaren, yang sampai saat itu melindunginya tetapi memilih untuk secara terbuka menekan pengemudi mereka. Strategi kejam menjadi baik dalam upaya putus asa untuk memeras beberapa kemiripan kinerja, mungkin, atau pertanda mereka hampir menyerah padanya. Lando pasti memiliki keunggulan, Zak Brown, CEO McLaren, mengatakan kepada Sky Sports setelah Barcelona. Jelas kami ingin melihat Daniel lebih dekat dengan Lando dan memiliki pertarungan intratim yang bagus. Daniel hanya belum nyaman dengan mobilnya. Kami mencoba semua yang kami bisa. Sekali lagi, ini adalah akhir pekan yang mengecewakan.
Singkat dari Monza dan beberapa balapan, umumnya tidak memenuhi harapannya atau kami. Berbicara dari Indianapolis 500 akhir minggu, Zak Brown dikatakan tertarik dengan pembalap IndyCar Colton Herta sebagai calon pengganti Ricciardo, mengisyaratkan mekanisme dalam kontrak Ricciardo yang dapat membuat mereka berpisah pada akhir musim ini. Pengungkapan Zak Brown datang pada sore hari di mana Ricciardo crash dari latihan di Monaco. Hal ini mengarah ke pertukaran canggung melalui radio tim ketika insinyur balapnya Tom Stallard bertanya apakah mobilnya, bukan pengemudinya, baik-baik saja. Ricciardo bukan crasher, tetapi telah menabrak Valtteri Bottas dan Carlos Sainz pada lap pertama di Meksiko dan Imola masing-masing selama 7 bulan terakhir dan menempatkan crash terbarunya di bagian kolam renang ke pengaturan yang penuh petualangan. Pengawasan yang meningkat tiba-tiba di sekitar kursinya tampaknya tidak cocok sama sekali dengan Ricciardo, yang membalap di Monaco dengan akronim FEA yang kontroversial. Namun dengan gigitannya yang tidak lagi cocok dengan kulitnya, Ricciardo kembali finish di luar poin di Monaco, 7/10 lebih lambat dari Norris di kualifikasi. Ia tampil arogan dan pemarah, menimbulkan kecurigaan atas keakuratan klaimnya sebagai tanggapan atas penilaian Zak Brown. Jika ini memang awal dari akhir, ini adalah pengemudi yang tidak mungkin turun dengan bermartabat. Tembok-tembok itu mendekatinya dan akan sangat memalukan jika itu tidak benar-benar dapat dihindari. Hampir semua penyakit Ricciardo saat ini dapat ditelusuri kembali, ke hari dia melakukan bunuh diri karir dengan meninggalkan Red Bull pada tahun 2018. Kematian akan lama, lambat dan sangat menyakitkan. Red Bull menjadi tim Max Verstappen pada musim panas 2018. Tidak diragukan lagi, tetapi masih ada banyak tempat bagi Daniil untuk bertindak mengurangi gayanya, menghambat pertumbuhannya dan memperlambat prosesnya dengan pesona alam dan senyum kemenangan. Menolak salah satu dari sedikit tim mobil yang mampu memenangkan Grand Prix, untuk sebuah tim Renault yang dia lakoni secara teratur mungkin membuatnya lebih kaya di luar mimpinya. Tapi itu memupuskan harapannya dalam semalam. Segala kemungkinan dia pernah menyadari potensi sebenarnya dan menghancurkan persepsi pengemudi yang didorong oleh karir dan ambisius untuk menjadi juara dunia Formula One. Saat dia menukar Red Bull dengan Renault pada awal 2019, dia mengubah manajemennya, prioritasnya dan impian yang diciptakan. Bebas dari Red Bull, Ricciardo segera memulai misi membangun merek yang agresif dan semakin malam datanglah berbagai kehidupan di luar balapan. Sponsor pakaian dan alkohol, penampilan cameo video game dan kehadiran media sosial yang lebih berpengaruh di Instagram daripada balapan. Dominasi Lewis Hamilton di era modern secara serius menantang pandangan lama bahwa atlet elit tidak dapat secara efisien menyulap kehidupan pribadi dan profesional mereka, tetapi jelas sekarang bahwa tidak setiap pembalap F1 seperti Hamilton. Ricciardo melewati begitu saja karir di Renault pertama bersama Nico Hülkenberg yang kemudian digantikan Esteban Ocon. Namun, melawan bakat yang bersemangat dan luar biasa berbakat seperti Norris, Ricciardo telah diekspos secara brutal serta gangguan dari karir pasca Red Bull akhirnya menyusulnya. Ironi terbesar dari semuanya adalah bahwa keberhasilan nama Ricciardo tidak dapat dipisahkan dari statusnya sebagai pembalap F1, platform untuk kegiatan ekstrakurikulernya sekarang berada di bawah ancaman berat. Tanpa jendela kesempatan punya kursi F1, Ricciardo berisiko kehilangan relevansinya dan bisnisnya tidak akan berkembang pesat. Dia tunjukkan semua orang, ada baja di balik senyuman dirinya. Masih ada pesaing yang sengit dan semakin frustrasi yang menyala terang di balik Honey Badger. Namun pada tahap ini rasanya dia hanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Jauh dari semangat kebebasan di masa keemasan Red Bull, ketika keberanian dan kekeraskepalaan akhirnya mereda, Ricciardo akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap gerakan yang ia lakukan selama 4 tahun terakhir telah mengarah ke titik ini. Menurut kalian bagaimana nasib Daniil Ricciardo di McLaren? Apakah memang Daniil Ricciardo layak diberi waktu untuk membuktikan tariknya?
Atau memang ini adalah akhir dari karir Formula One Daniil, dan ia harus memupus mimpinya untuk menjadi juara dunia? Like jika kalian suka video seperti ini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa di video berikutnya.